Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya, Dinda Fitrianti. Saya mahasiswi YAI Bunga Bangsa Cirebon, jurusan KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Oke, kali ini Dinda mau menjelaskan salah satu materi tentang metode dakwah melalui seni dan budaya. Oke, Dinda di sini sambil lihat laptop isi materinya ya. Ini pelajaran dari tafsir hadis. Langsung saja ya pengertian. Kata dakwah dari bahasa Arab yaitu yad'a, yad'u, watan, yang artinya mengajak atau menyeru. Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin menyebutkan bahwa dakwah adalah mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kenapa pentingnya dakwah? Karena kita tuh agar mengetahui hal-hal yang baik. Yang baik itu yang seperti apa, buruk itu yang seperti apa, yang harus dijalankan itu yang bagaimana, yang harus dihindari itu seperti apa juga. Agar apa? Agar kita melakukan sesuai ajaran itu menurut tentunya sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Untuk itu agar kita menjalankan kehidupan ini dengan bahagia dan kenikmatan dunia dan akhirat. Next, sejarah dakwah melalui penyebaran agama Islam di Nusantara tidak lepas dari peran Wali Songo. Dalam menyebarkan agama Islam, banyak metode yang dapat digunakan seperti lisan, tulisan, atau melalui seni dan budaya. Jadi banyak banget cara untuk berdakwah. Tidak harus kita ceramah di depan, tidak harus kita harus ceramah di Jumat, atau bahkan tidak harus juga kita harus menjadi orang misalkan kayak kiai. Tidak, karena ceramah itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Yang penting yang disampaikan itu mengajak kebaikan. Ada juga di sini diterangkan dengan cara metode tulisan, lisan, atau seni dan budaya. Contohnya itu seperti misalkan kayak tulisan kita itu berceramahnya itu lewat tulisan yang ditulis atau kita langsung sebarkan di sosial media misalnya. Dan misalkan kalau lisan kita bisa maksudnya kayak kita mengajak teman-teman kita, misalkan kayak kita mengingatkan teman-teman kita yang misalkan dia salah atau lupa, kita bisa mengingatkan dengan yang sesungguhnya. Nah, itu juga termasuk dari metode dakwah. Dan ada juga di sini menerangkan tentang melalui seni dan budaya. Makanya gini, dari zaman dulu itu ada suatu kegiatan atau ada suatu acara yang dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ada. Jadi zaman dulu itu banyak budaya-budaya atau adat budaya itu tentunya dari Hindu dan Buddha atau dari nenek moyang misalnya yang notabene-nya belum Islam, mohon maaf misalnya. Dan waktu itu datang Wali Songo. Nah, karena masyarakat itu peminat untuk melihat budaya yang Hindu dan Buddha ajarkan atau tontonkan itu sangat ramai. Lalu Wali Songo mempunyai pemikiran untuk mengajak masyarakat tersebut masuk Islam melalui metode yang sama tetapi isinya berbeda. Jadi jangan terlalu fokus kepada bungkus. Nah, kita harus tahu isinya. Iya memang bungkusnya itu kayak semacam yang Hindu Buddha ajarkan, bukan ajarkan, maksudnya kayak tunjukkan gitu, kayak seperti wayang, misalkan kayak sesembah-sesembah apa. Tetapi Wali Songo itu memanipulasikan keislaman
Islam ajarkan, kayak semisal nadran itu kayak pesta laut atau syukuran orang misalnya identik di pesisir atau yang daerah yang sekitar laut, itu syukuran kepada laut karena sudah memberi misalnya ikan itu untuk kebutuhan kesehariannya. Bukan berarti yang memberi itu ikan, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi melalui perantara ikan. Dan isinya juga kita tidak seperti zaman dulu yang sesembah gitu, enggak. Karena di sana juga terdapat misalkan kayak tahlilan, marhabanan, dan ya pokoknya yang keislaman. Jadi walaupun namanya itu nggak berubah, tetapi isinya berubah di keislaman. Jadi buat kalian jangan salah paham, jangan langsung membid'ahkan, karena semuanya itu sudah menjadi isinya itu sudah menjadi Islam. Tuh. Nah, lanjut. Wali Songo melakukan aktivitas dakwah melalui seni dan budaya karena masyarakat, nah yang aku jelasin tadi, karena masyarakat pada saat itu mayoritas menganut agama Hindu yang masih kental dengan adat dan budaya nenek moyangnya yang tadi saya jelaskan. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual keagamaan masyarakat Jawa sebelum datangnya agama Islam. Nah, bener banget kan yang tadi Dina jelaskan? Oke, next. Lanjut, Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang menggunakan metode seni dan budaya dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang dan suara atau musik dalam menyebarkan dakwah Islam. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayangnya dan beberapa lagu yang beliau ciptakan. Salah satu lagu yang beliau ciptakan adalah lagu Lir Ilir. Meskipun ada beberapa pendapat tentang siapa pencipta lagu asli ini, akan tetapi Sunan Kalijaga dikenal sebagai waliullah yang menggunakan lagu Lir Ilir untuk berdakwah. Wah, jadi yang tadi saya jelaskan sedikit itu, misalkan kayak lagu juga bisa dikatakan salah satu metode berdakwah. Nah, isi-isi lagunya tentang keislaman, misalkan kayak untuk mengajak orang-orang masuk Islam, indahnya agama Islam, nikmatnya agama Islam dengan diiringi irama lagu. Intinya untuk mengajak, tetapi bahasanya medianya tuh lagu, kita nyanyi padahal kita itu lagi mengajak. Nah, itu tuh adalah termasuk metode berdakwah. Ada yang tahu lagu Lir Ilir? Nanti ya aku sisipkan. Lanjut, di sini ada Sujiwo Tejo, adalah salah satu budayawan dan seniman yang menyampaikan pesan dakwah melalui seni dan budaya dengan tetap menanamkan nilai-nilai religius di dalam karyanya. Sujiwo Tejo adalah seorang seniman yang memegang teguh budaya-budaya Indonesia, terutama budaya Jawa. Ada lagunya itu Sugi Tanpa Bondo. Nah, artinya salah satu lagu yang dibawakan oleh Sujiwo Tejo, lagu Sujiwo Tejo Sugi Tanpa Bondo, berisi tentang kesederhanaan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini memang Sujiwo Tejo itu bagusnya bukan main. Karena dengan lagunya, dengan caranya, dengan pikiran kritisnya itu langsung kita berpikir, oh, begini sungguh nikmatnya beliau berdakwah dengan caranya. Oke, nanti aku sisipkan juga ya lagu Sujiwo Tejo di sini. Lanjut. Kesimpulannya, dari cara berdakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dan Sujiwo Tejo, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan berdakwah tidak hanya sebatas berbicara di depan mimbar. Akan tetapi, melalui seni dan budaya, kita dapat mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Di era sekarang ini, tidak menutup
kemungkinan untuk berdakwah melalui seni suara, karena dengan seni suara dapat untuk membantu dai dalam proses pensyairan Islam. Apalagi didukung dengan semakin canggihnya teknologi akan mempermudah dai dalam penyampaian pesan dakwahnya kepada mad'u, seperti lagu yang diciptakan kemudian diunggah melalui media sosial. Oke, apalagi di sekarang lagi masa pandemi yang belum berakhir, semoga cepat-cepat berakhir masa pandeminya, amin. Nah, kita juga tidak lepas dan tidak kesulitan untuk berdakwah, karena kita bisa berdakwah melalui media sosial, dan itu langsung karena media sosial ini adalah suatu media yang gampang, canggih, dan mudah, praktis untuk mendapatkan informasi dan lain-lainnya. Oke, pesan dari saya, jika kalian ingin misalkan kayak browsing tentang dakwah, tentang ilmu ini, Dinda titip buat kalian, tolong misalkan kayak ustadz atau kiainya atau si penyampaian itu, kalau mau langsung dari kiainya itu harus kita mengenal misalnya kayak sanadnya itu nyambung gak sih kepada Nabiullah. Nah, kalau misalkan kayak orang kayak seperti Dinda, nah Dinda itu cuman membahas ulang apa yang sudah dibahas, intinya kayak gitu, kayak memperjelas dan memperbahas lagi. Itu intinya kayak ada berdasarkan apa dan dari mana gitu. Oke, segitu penjelasan dari Dinda mengenai metode dakwah melalui seni dan budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.